buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara, yang kami hormati para pejabat pemerintah pusat dan daerah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara penandatanganan kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 tentang pengembangan dan pembangunan pelabuhan di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Kamis 14 Agustus 2014 diawali dengan sambutan Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara kepada Bapak Satta Tabak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Perhubungan Laut, para pejabat, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini dapat melaksanakan tugas yang sangat mulia yang mengenakan kepada kita. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan langsung dan melihat penandatanganan kesepakatan MOU antara Bapak Gubernur DKI dengan Menteri Perhubungan. Semoga pertemuan ini dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Dirjen, kami laporkan pada kesempatan yang baik ini bahwa beberapa kali pertemuan atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko Perekonomian, di mana telah diputuskan atau ditetapkan dalam rapat koordinasi KPM untuk membangun dermaga umum dan dermaga untuk melayani coastal shipping atau melayani kapal ro-ro dari Jakarta ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan juga ke Sumatera dan juga seluruh kawasan timur Indonesia. Bapak Gubernur yang terhormat, selain daripada itu bahwa melihat dermaga Tanjung Priok yang sangat padat sampai dwelling time sangat tinggi, yacht sangat tinggi, sehingga sering terjadi kemacetan, dan akibatnya adalah kepada terjadinya high cost yang membebani masyarakat, membebani harga barang cukup tinggi. Itulah maka kami menentukan untuk membangun segera dermaga umum, selain daripada melayani coastal shipping, juga untuk dermaga untuk pelabuhan umum, kapal-kapal untuk domestik dan lain sebagainya. Atas dasar itu maka kami berkomunikasi dan memohonkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan dasar hukum untuk melaksanakan pembangunan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan melalui Bapak Dirjen Perhubungan. Kami sampaikan banyak terima kasih atas kesediaan perkenan Bapak Gubernur dan Bapak Menteri untuk bisa memulai mengawali untuk pertama kali di Indonesia Jakarta, sehingga dengan penandatanganan yang ini maka insya Allah pembangunan dermaga umum di daerah Jakarta akan dapat dilaksanakan dengan cepat untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Demikian Bapak Gubernur yang dapat kami laporkan, dan juga kepada Bapak Dirjen
atas segala perhatian, atas segala perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Bapak Kapten Bobi R. Muhammad. Kami persilakan. Terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Direktur Utama PT KPN beserta jajarannya, yang kami hormati jajaran pemerintah DKI Jakarta, Provinsi Jakarta, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengembangan dan pembangunan terminal pada pelabuhan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Maksud dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk memaksimalkan sinergitas antara pemerintah pusat dan hal ini Kementerian Perhubungan dengan pemerintah DKI Jakarta dalam rangka penyempurnaan dan peninjauan rencana induk pelabuhan atau master plan pelabuhan Tanjung Priok dan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Gubernur yang kami hormati, para undangan yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan dasar hukum pelaksanaan pengaturan pelabuhan sebagai salah satu sistem dalam bidang transportasi untuk memperlancar roda perekonomian suatu bangsa, meningkatkan konektivitas jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang, kegiatan perdagangan dan ekonomi antar daerah. Di samping itu, aspek pelabuhan juga berperan sebagai penunjang, mendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada demi terciptanya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Bapak Gubernur yang kami hormati, serta para undangan berbahagia, penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana yang kita akan lakukan pada hari ini menjadi awal itikat baik oleh para pihak untuk saling bekerja sama dalam menjamin kelancaran arus barang dan jasa di pelabuhan melalui penataan tata lahan daratan dan perairan pelabuhan dalam rangka menciptakan investasi dan daya saing yang sehat melalui penyiapan terminal-terminal baru sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan Tanjung Priok dan rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing pihak dapat memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kompetensi masing-masing dalam menunjang terlaksananya pengembangan dan pembangunan terminal pada pelabuhan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan baik ini, saya juga ingin berpesan agar putih-putih yang tertuang dalam kesepakatan bersama nanti dapat ditindaklanjuti secara lebih jelas dan terperinci dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat peran, tugas, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam menjalankan kerjasama ini langsung. Untuk itu, saya mewakili Menteri Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas partisipasi dan dukungan dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan dengan pelabuhan sehingga lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Demikianlah beberapa yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kita selamat dalam kesepakatan bersama ini, dan diharapkan pembangunan terminal pada pelabuhan-pelabuhan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akan berlanjut dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama Dirjen Kementerian Perhubungan Laut untuk menuju meja penandatanganan.
Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur beserta Dirjen Perhubungan Laut dan Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara untuk dapat berfoto bersama. Dapat jumpa pers. Menteri bahwa untuk menunjang Siloknar Komisi Nasional serta untuk pembangunan Coastal Sipil dan untuk mengatasi terjadinya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dan kemacetan, maka kami akan membangun suatu dermaga di Marunda ya, yang panjangnya kurang lebih 1.400 meter untuk dermaga umum, selain untuk kapal-kapal domestik dan juga untuk Coastal Sipil di sana. Dan inilah awal daripada untuk pembangunan ini, yang rencana ini kita sudah rencanakan sejak pertengahan tahun lalu, dan alhamdulillah Bapak Gubernur sangat merestuinya dan menyetujuinya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan dalam rangka Siloknar atau efisiensi nasional dalam hal logistik, karena kita tahu bahwa biaya logistik kita itu sangat tinggi sekali, dan ini perlu kita berusaha menekan yang mana nantinya akan bisa beban itu yang tinggi yang dibeban oleh masyarakat bisa kita atasi. Kapan itu pembangunannya? Insya Allah kita sudah siap dalam waktu singkat ini. Tahun ini kita mulai. Setelah ini kita akan langsung start. Kira-kira beban yang logistik itu bisa berkurang sampai berapa persen dengan? Insya Allah kita bisa turunkan sampai 30-40%. Insya Allah. Untuk selain itu, dengan Coastal Sipil ini mengatasi beban mobil-mobil truk yang lewat Pantura. Dengan adanya Coastal Sipil, maka pengalian angkutan dari Pantura lari ke tol laut. Dan ini kita akan tingkatkan juga dermaga-dermaga Sipil ke daerah-daerah lainnya, agar program daripada pemerintah yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang, tol laut, itu akan kita lakukan. Dimulai dari Tanjung Priok, dimulai dari Marunda sampai dengan ke Sumatera, dari Sabah sampai Merauke. Insya Allah. Pembangunan berapa lama ya? Ya, Pak? Pembangunan berapa lama? Itu kan perlu program. Targetnya berapa tahun? Iya. Ya mungkin kurang lebih tahun Coastal Sipil selesai tahun ini, pertengahan tahun 2015 untuk di Marunda. Kemudian kita akan lanjutkan di Banyuwangi, dan kita akan bangun juga suatu terminal terapung untuk masuk ke pelosok-pelosok dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Jadi ada kapal roro panjang, ada terminal terapung untuk ke daerah-daerah pelosok. Itu, insya Allah. Bapak, Pak, ini bagian dari tol laut program Bapak atau gimana Pak? Sudah penjelasannya seperti apa, Pak? Gubernur DKI? Ya, enggak, ini kan sudah direncanakan setahun yang lalu ya, pertengahan tahun yang lalu sudah direncanakan. Yang jelas kita akan kita ini pemegang saham di TKP, jadi kita sudah bisa menentukan arah itu. Dan yang kedua memang kan sudah sering saya sampaikan bahwa manajemen distribusi logistik nasional itu perlu diperbaiki, sehingga harga barang-barang kita yang sering saya contohkan, semen di sini 60.000, 70.000, di Papua kemarin saya dapat dengar dari Bupati berapa, 2,5 juta, itu bisa nanti diturunkan. Karena apa? Manajemen distribusi logistik kita baik. Karena apa? Karena kos transportasinya lebih murah, jauh lebih murah. Caranya dengan apa? Ya ini, membangun Coastal Shipping, membangun terminal, kemudian mungkin nanti punya uang lagi deep sea port untuk kapal-kapal yang besar, sehingga yang namanya kapal dari ujung barat sampai ujung timur selalu ada.
dan dihubungkan nanti ke pulau-pulau dan kapal yang lebih kecil. Saya kira sekarang semakin gamblang kan bahwa yang namanya maritim itu perbaikan di dunia maritim itu diperlukan, dan saya kira diawali dari PT KBN ini bagus sekali. Kalau kekuatan coastal shipping ini boleh tahu nggak sih Pak? Kekuatan coastal shipping ini yang paling dan yang Artinya bisa memindahkan beban yang ada di darat ke laut. Saya berikan contoh, misalnya di Merak Bakauheni, ya kan, udah ngantri. Nah nanti kalau ada kapal ro-ro besar, ya nggak usah lah, mungkin dari Medan langsung aja mau ke Jakarta, mau ke Surabaya naikkan kapal aja lebih murah. jadi nanti titik berat Misalnya seperti itu, atau tidak usah lewat Merak Bakauheni, dari Lampung langsung Jakarta, kenapa tidak? Mungkin lebih murah. jadi nanti titik berat akan ada di shipping Pak ya, akan laut akan Ya jadi tumpuan utama. di daerah manapun kalau punya laut pasti pegang lautnya, bukan Berarti pegang nasib daratnya. berarti nasib jembatan Selat Sunda udah sirna dong Pak tahun Apanya? depan. Nasib jembatan Selat Sunda nggak akan ada lagi. Ya kagak tahu. Dalam kalkulasi Bapak Ini dikalkulasi di situ kan jelas. Jelas. Ya kalau kita punya uang lagi nanti udah kaya raya beda soal, setiap pulau mau disambungkan dengan jembatan ya. Anggaran yang disiapkan berapa sih Pak untuk membangun? Anggaran yang disiapkan berapa Pak? Detail Pak. Dirut. Kalau yang di Marunda, ya, totalnya termasuk pengerukan untuk mencapai kedalaman 9 meter itu adalah 1,1 triliun. Nggak Jadi mahal. dermaganya 1.400 meter, kemudian ada breakwater, ada kolam putar, kemudian ada pengerukan dari 3 sampai dengan 8-9 meter itu 1,1 triliun. Nah, satu lagi, dengan kondisi ini maka pemeliharaan banjir ini kita bisa atasi. Tidak perlu uang negara keluar, tapi dari bisnis itu kita bisa. Banjir Menjadi 9 meter. 9 meter. Total investasi berapa? 1,1 triliun. Nah, 1,1. ada Nah, terlatih punya uang. di mana-mana BD kita kecil gitu. kita wali Marunda dulu. BN selanjutnya yang Banyuwangi tadi ya. KBN. Menuju ke sana. itu share-nya dengan pemerintah pusat apa Pak? Ini bentuk kerjasamanya yang hanya itu atau ada dari APBN juga atau apa? Ya bisa saja nanti bagian-bagian infrastruktur tertentu dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, seperti alur pelayaran, kedalaman itu juga jadi pusat untuk bisa mengadakan itu. Seperti lampu-lampu di jalan raya kan itu juga. Dan jadi swasta tentunya akan menikmati daripada jaminan keselamatan keamanan di setiap instalasi. Tapi memang ini hal yang menarik karena private jet ini mungkin 60% dikemas di Republik ini ada di Tokyo, sehingga sudah dirasakan bahwa Panglima ini sudah jenuh. Nah dengan pengembangan daripada KBN ini suatu hal yang luar biasa, dan tentunya kalau saya memperkirakan dwelling time akan otomatis menurun karena akan berpecah. Distribusi itu akan lebih mudah karena tidak bertumpu di satu titik. Sekarang berapa hari Pak kita dwelling time itu? Kita masih berusaha masih di atas 5 hari Pak, jadi 4,8 kemarin, tapi targetnya harus sampai 3 hari harus siang. Singapura 2 hari. Kita masih 3 hari masih oke, tapi itu tadi kalau hanya bertumpu kepada tim Priok tanpa ada bantuan daripada yang lain-lain, dan kita melihat DKI ini kan garis pantainya kan sangat dimanfaatkan selalu luar biasa untuk kepentingan dari pelabuhan. Jadi itu tentunya menyelesaikan antara master plan rencana pelabuhan dengan tata ruang DKI, kita akan memaksimalkan sebaik-baiknya. Kalau buat KBN sendiri selain ada coastal coastal shipping ini infrastruktur lain yang disiapkan apa Pak oleh KBN sendiri? Jadi di luar itu misalnya ada taman jalan atau jalan ada kawasan dan juga ada rencana pembangunan pembangkit listrik 2 kali 1.000 megawatt. Oke. Ini untuk menunjang infrastruktur daripada. Jadi untuk penunjang kawasan dan juga untuk Jakarta. Jadi itu akan dibangun di sana. Dan juga kita akan bangun suatu yang namanya workshop peralatan pabrik semen. Jadi dengan pula kerjasama dengan pabrik semen terbesar di dunia.
maksudnya konsemen namanya, yang akan membangun peralatan pabrik semen yang bisa mensuplai kebutuhan peralatan seluruh Indonesia. Nanti nama mereknya ini Semen Monas. Kenapa semen, Pak? Ya? Kenapa semen? Ya itu kan kita tahu kan kebutuhan DKI ini kebutuhan semennya kan sangat besar dan anggarannya kan dari APBN semua. Maka kebutuhan semen itulah kita akan coba isi supaya bisa menekan harganya. 4 juta tuh. Gede banget. Pak Jokowi mau wawancara lagi. Ya. Mas Bay. Pamit ya. Pak Jokowi dikit, Pak. Bapak mau upacara sampai sore, Pak. Kerjakan setelah dilantik. Ini menyangkut karena kita menyiapkan rencana kerja. Dan berbicara masalah kabinet, tidak berbicara masalah menteri. Tapi benar nggak pilihan bahwa katanya Pak Jokowi akan lebih suka kabinetnya diduduki orang-orang yang bukan dari jabatan-jabatan atas. Silakan Pak Parmo dengan senang hati silakan. Dari profesional silakan. Ada masalah yang paling penting seperti yang saya sampaikan. Integritas, kejujuran, sini, kompetensi, menyambungkan manusia, leadership yang kuat. Terkena isu pas jabatan. Ya saya sampaikan kan kemarin tadi saya bertemu dengan ketua partai, tapi saya sampaikan bahwa yang di kabinet memang seharusnya tidak menjabat di struktural partai karena harus fokus, konsentrasi karena beban yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi ini adalah masalah-masalah yang besar yang harus segera dirampungkan ditangani. Pak, semalam kan bertemu dengan Pak Prabowo, Pak, sebagai kemarin. Ngomongin apa sih Pak itu, Pak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biasa dalam sebuah keputusan ada yang pro dan kontra biasa biasa. Kekhawatiran Muhaimin ya Pak soal Apanya? Itu urusan yang lain. Ini kan menyiapkan rencana kerja, menyiapkan program kerja, ya kan? Dan tidak ada urusan dengan itu. Itu pun kan saya juga nggak ngerti apakah benar apa juga. Apakah itu sudah belum? Itu jangan orang menunjuk bahwa itu langsung beliau terlibat, nggak boleh dong seperti itu. Diduga gitu. Itu urusan yang lain lah, bukan saja. Oh dia yang mau dibuktikan saja. kekhawatiran Muhaimin kali Pak. Apanya? Urusan apa? Kalau ada suaranya ya. Jauh banget. Ada macet kasus semua. Ketemu Pak Amin. Apa aja Pak? Ngomongin apa aja Pak? Makan kelengkeng bareng. Kenapa kelengkeng? Sambil makan kelengkeng, ya kulitnya dibuang di sampah kalau enggak nanti. Ada ngomongin hal-hal apa gitu Pak? Belum sidang. Jabatan apa?